kembali ke podcast Wilmar ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang cukup jarang dibahas sebenarnya, itu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini sebenarnya cukup banyak kalau dipikir-pikir itu. Contohnya kayak merokok, narkoba, dan gengsi, terus apa lagi ya? Tawuran, terus pelecehan, apa lagi ya? Ada lah pasti lah. Ya, pokoknya banyak lah. Yes. Kenakalan remaja itu. Banyak dari isinya itu. Terus gimana? Coba kita mulai dari mana gitu? Tadi apa yang tawuran? Tawuran itu sebenarnya nggak tahu ya. Kira-kira kenapa sih orang-orang remaja itu pada tawuran gitu loh? Gengsi. Tawuran tapi gunanya apa gitu? Aku juga kurang tahu. Kayak apa ya? Apa tujuannya? Apalagi sampai pakai senjata pula. Kayak agak gimana gitu rasanya kalau waktu ya. untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu kok mulia sekali ya? Sangat mulia. Mulia ya. Tawuran. Biasanya tawuran nggak ya Pak? Buat apa ya? Gengsi. Terus biasanya anak sekolah nggak sih malah? Iya. Tujuannya apa tapi? Entah, Biasanya ada tujuan kan? bener masa karena bola gitu nggak mungkin ya? Paling karena terus ngecek satu sama lain pastinya pasti. Ngecek terus ya tapi entah kenapa ya kok anak-anak itu nggak mikir ya, mungkin karena memang masih fase ke arah dewasa ya, kira-kira kayak konsekuensi yang bakal didapetin apa, kayak mereka bisa masuk penjara, terus orang tuanya pandangannya jadi jelek gitu, jadi campung gitu. Terus apa kayak kalau misal pukul-pukulan itu kan darah semua. Terus ada aja sih di sini tawuran apa coba mulainya. Ada tawuran. Nggak ada. Bonus nggak mungkin lah. Surabaya itu. Iya. Jangan Pak Goda, jangan sebut merek. Ya terus apa lagi coba? Merokok. Merokok ini paling sering ini. Ini kemungkinan satu dari kita ini pasti merokok ini. Iya, ini kayaknya. Ya kayaknya yang yang gimana pokoknya ada gitu. Merokok itu aku nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Nggak ada. Nggak ada yang pernah ya. Tapi kira-kira apa ya tujuannya merokok gitu? Gengsi mungkin. Ya gengsi pasti ada ya, gengsi. Tapi gengsi loh sumpah. Aku sempat cerita ya. Aku SMP. Motorku kan bentuknya kayak gitulah, kan menarik perhatian. Itu kalau setiap pertemuan itu mesti tak bawa akhirnya gengsi, terus akhirnya malu sendiri. Saya jujur aku nggak gengsi, akhirnya malu sendiri beneran. Makanya sekarang aku berusaha seminimal mungkin pak motor ini. Tapi kembali ke rokok tadi ya, kayak rokok kan manfaatnya pasti orang pada tahu ya manfaatnya. Ada Nggak ada manfaat. adanya bawa apa? Bawa Penyakit paru-paru. penyakit paru-paru, kanker. Terus ya intinya demi kesehatan itu buruk lah kalau secara data ya, apalagi merokok itu mengandung apa rokok itu? Enggak salah. Nikotin. Iya nikotin ya. Nikotin ada. Terus dulu aku dapat soal itu kalau nggak salah ada zat dari perangkap tikus. Terus ada kayak bensinnya, jadi ini nggak ada. Walah.
bensinnya jet terus nuklir lah. Semua pokoknya ada lah pokoknya nuklir kali gak mungkin deh. Jadi itu sangat berbahaya ya. Iya, berbahaya kesehatan masa depan. Wah, gak lain lah. Rokok itu ya. Apalagi kalau harga. Entah kenapa ya kok orang. Kenapa sih rokok itu ada tahu kan? 20.000 ke atas lah. Itu apa? Per kotak lah. Per kotak. Per kotak ya. Iya. Nah, rokok 20.000. Bayangkan aja kayak sehari 2 kotak atau 3 kotak. Sebulan itu udah berapa itu kira-kira? Gak kali jumlahnya itu kan. Orang-orang ya nggak remaja juga ya, orang dewasa juga pada komplain apa ya kayak ekonominya kurang tapi sih beli rokok 20.000 Nah, 2 kali per itu. hari. Aduh, banyak banget lah. Terus rokok ya. Tapi entah kenapa orang-orang itu walau ngerti mahal, saya masih rela belinya ini. Kalau kalian juga kayak gitu nggak, kalau anggota keluarga kalian kayak aku sih, nggak ada. iya, Enggak Ada ada yang sih. rokok. iya, benar. Nggak Aku ada. rokok. Kayak aku gitu. Nggak masalah. Tapi jual itu ya mahal lah per hari, bisa 20 lah. Apalagi kalau dibagi-bagi itu. Kadang-kadang gitu rokok banget kali gitu. Tapi ya nek rokok itu iklannya banyak loh. Iya. Banyak, besar, gimana-mana. Terus yang sebenarnya juga salahnya pemerintah gitu. Iya. Ada aksinya kalau rokok itu nggak boleh, sebenarnya ada peraturan kalau rokok itu nggak boleh display secara umum. Cuman rata-rata kayak minimarket, terus toko kelontong dan seputar itulah itu masih ditonjolkan ke umum. Jadi terus entah kenapa mereka boleh anak kecil beli. Nah itu. Padahal kan rokok kan haram ya. Iya. Tapi kenapa masih banyak beli? Iya makanya. Udah tahu haram, udah kesehatan dan lain-lainnya. Tapi kenapa masih beli? Oh iya, saya manfaatnya nggak ada gitu loh. Susah juga sih kalau mau gitu, soalnya orang-orang pada kayak gitu. Entah kenapa beli, mungkin karena belum nikah ya. Iya. Ya semoga aja ke depannya bisa membaik. Rokok. Biasanya apa lagi yang dilakukan anak remaja itu? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kok agak sensitif gitu. Iya Enggak kan? apa-apa, bahas saja. Kalau aja. Pelecehan seksual itu sebenarnya pacaran masa nggak sih pelecehan seksual? Enggak ya? Pelecehan seksual itu kalau apa? Kalau nggak megang paksa ya pelecehan itu. Iya. Itu masuk. Sebenarnya ini awal mulanya pasti karena prinsip awal remaja itu kan ya belum lah kalau mulai punya perasaan ke lawan jenis gitu ya. Soalnya kalau ke jenis sama kan dapat dipertanyakan itu kan siapa itu. Enggak ada. Ya. Sebenarnya memang awalnya ya natural lah cinta itu, cuman kadang kan difokuskan ke terlalu difokuskan, jadinya kayak gimana ya, kayak orang itu apalagi katanya laki-laki ya itu kayak pengen melakukan sesuatu tapi dia satunya nggak pengen, terus akhirnya maksa. Kadang kayak gitu, kadang ya keduanya pengen deh. Iya. Ya terus akhirnya itu pindah ke apa? Anu itu. Apa itu? Mm-mm. Apa itu? Anu. Apa itu? Mm-mm. Ambil di luar nikah. Itu sering gitu. Di berita banyak itu. Kalian nggak ada yang pernah ya? Enggak pernah. Yakin? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya, tapi Astagfirullahaladzim. Enggak baik.
hamil di luar nikah ya, kayak kalau kadang tak pikir itu di luar mana emang orang pada ngapain gitu. Kok ya mana ya, ya kadang gimana gitu loh, kok nggak dilakukan upaya buat menghentikan hamil di luar nikah gitu loh. Kan ada aja lah kok ya bisa itu. Soalnya terbawa hawa nafsu ini. Iya hawa nafsu, tapi kan ya hawa nafsu tapi kadang ini nggak bisa dikontrol sih, apalagi remaja ya. Iya. Remaja membawa kenangan buruk. Hawa nafsu, tapi ya hawa nafsu anu ya, kenapa ya, kayak masih aku bawa, meski ke bawah hawa nafsu ya minimal dipikir lah efek efek sampingnya ya, hamil di luar nikah, anaknya nanti gimana, sekolahnya gimana, terus apalagi kira-kira efeknya itu enggaknya pasti ada, pasti dibicarain sekampung gitu. sekampung wah langsung viral itu anaknya gimana, terus ya nanti apalagi kadang itu biasanya laki-lakinya nggak mau tanggung jawab. Iya. Yang anaknya busik gitu itu, tapi ya cara paling menurut kalian cara buat menghindari kejadiannya hamil di luar nikah itu gimana coba? Tidak pacaran. Tidak pacaran ya itu pasti sih malah. Tapi nih kalau nggak pacaran itu loh, kadang itu rasanya kan kayak sakit di hati. Sampai pacaran nggak? Enggak lah. Oh iya. Ini Tapi sakit di hati nih. iya, nah, aku masih hancur di SMP. Aku pasrahkan saja kepada Tuhan kalau ada. Coba kalian jelaskan semuanya. Apakah kayak nggak ada, apa kalian nggak punya ide gitu upaya menghentikan kayak gini gitu loh, hamil di luar nikah, terus mungkin cara menghentikan rokok, terus tawuran kayaknya tawuran itu memang sebaiknya, tapi kayak cara menghentikan rokok sama apa namanya, rokok sama hamil di luar nikah gitu. Kalian punya ide dan cara menghentikannya? Aku punya satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Dapatkan diri kepada Sholat, doa, Menonton ceramah. Enggak, tapi benar-benar mendekatkan diri ke Allah ya. Mendekatkan diri ke Allah itu sebenarnya kata orang-orang itu hal yang agak susah ya. Walau sebenarnya gampang ya, kalau kadang-kadang. Tapi kalian gimana kalau kalian soal, kalau menurut kalian soal percintaan itu gimana? Kayak apakah ingin atau udah pasrah aja, apa mendekatkan diri kepada Tuhan lebih baiknya? lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, nah, terus udah gitu besoknya udah beda lagi tuh yang dari pacar. Iya. Terus, tapi pokoknya ya kalau dari pacar itu terserah keinginan kalian lah. Pokoknya kalau mau ke hubungannya selanjutnya itu dipikir dulu konsekuensinya gitu loh ya. Hamil di luar nikah itu tidak segampang itu soalnya sebenarnya. Kondisinya itu ruwet lah. Nah, saya jelasin. Terus apa lagi kira-kira? Narkoba. Narkotika itu NAC2 perasaan itu kan. Narkotika itu sebenarnya nggak semuanya nggak sih, tapi ada. Sebenarnya kalau narkotika ini pasti berbagai cara ya kalau bisa masuk ya. Biasanya kalau aku dengar cerita sih diajak temen ada, terus
diajak orang lain ada mungkin habis patah hati, terus broken home itu broken home kan yang sekarang nggak ngerti zaman sekarang broken home, terus akhirnya orang gak nyari solusi malah makin narkoba akhirnya. Padahal apa ya, kayak narkoba itu Rusak hidup. merusak hidup, merusak inti, merusak serba, merusak ini. Ya kan ini rusak kan? Iya, nggak salah. Ya benar. Aduh, secara finansial tak berarti. Aku nih nggak salah dulu ya. Tahu diceritain guru SMP-ku itu, dia kan jadi apa yang nasihati orang habis narkoba rupanya. Itu bisa sampai pelakunya itu bawa mobil orang tuanya terus dijual, tapi iya dijual, tapi ngomong ke orang tuanya itu dijual cuma buat beli narkoba. Mobilnya bagus ya, kalau nggak salah katanya sebulan itu sempat habis bisa beli mobil mewah ya, kalau nggak salah mobil mewah bisa dapat ya, cuma buat narkoba. Benar apa? Jadi secara finansial cukup mengerikan dari narkoba itu. Apalagi efek sampingnya ya. Nah, narkoba itu sebenarnya narkoba itu barang obat ya, obat buat apa, menghilangkan depresi ya. Kurang tahu. Sama, saya juga kurang tahu. Biasanya kalau narkoba itu sebenarnya mungkin kalau orang habis trauma ya, kalau nggak salah. Tapi cuman Salah penggunaan. iya, kadang orang menyalahgunakan, dipakai padahal masih sehat-sehatnya. Jadi kan narkoba namanya buruk. Padahal sebenarnya narkoba itu barang yang bagus apabila digunakan dengan baik gitu. Sebenarnya aku agak setuju sih dengan narkoba itu buruk namanya. Saya kira dulu narkoba itu barang yang buruk, ternyata barang bagus narkoba itu untuk yang menderita maksudnya, bukan buat dipakai ya. Terus narkoba itu sebenarnya kalau kita juga ketahuan pakai itu ya, itu apa hukumnya? Kalian ada yang mana? Haram. Ada. Ada. Terus apalagi kalau ketemu kalau ketahuan polisi itu, Jarang. masa depannya langsung hancur masuk penjara ya, sebenarnya perasaanku lah ya. Narkoba, entah kenapa kok ada yang pakai itu. Padahal kalau kita misal kayak broken home, terus apa tadi, habis patah hati, terus apa jadi depresi dan seputar itu, namanya masalah solusinya itu cukup gampang. Nah, kalau kalian Islam ya, kalau kalian Islam itu kalian tinggal keluar rumah, setelah itu masjid, duduk, sholat. Wudu dulu. Iya, wudu dulu, saya itu sholat lah. Mana ada orang sholat nggak wudu? Iya. Sholat yang pokoknya apa ya, kayak masukkan gitu loh. Aku jamin pasti kalau setelah kalian apa ya, kayak pokoknya kalian setelah itu pasti rasanya bakal tenang gitu. Aku sudah mulai merasakan efeknya. Aku dulu kan ya, aku jujur ya, aku kalau lulusan Muhammadiyah nggak pernah sholat 5 waktu. Cuma itu fakta ya kemarin. Terus semenjak SMA itu kan aku mulai tambah stres lagi ya tugasnya. Iya. Nah, aku kadang kalau pulang les itu mampir masjid dulu sholat. Enak, suasananya sunyi, tenang habis sholat, enak ya. Sebenarnya solusi kalau stres itu ya sholat, nggak nonton
yang itu Anu. ngerti lah nggak nonton anu Anu. nggak nyandu Iya. nggak narkoba nggak apa Anu, anu itu. soalnya begitu gitulah solusinya sebenarnya itu sholat kalau Islam loh ya. Kalau Islam ini solusinya paling gampang itu sholat kalau menurutku soalnya menenangkan apalagi kalau malam-malam gitu wah suasana masjidnya enak itu kalian gak ada pernah ya tapi terus mendekati Isya lah Rek. Dulu gimana kalau ditutup dulu ya dah? Yang mana tuh pernah dulu? Tutup dulu ya. Ya udah sekian dari podcast ini. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.